Semenjak pandemi COVID-19, kita semua berusaha melakukan sesuatu dari jauh, termasuk dalam hal belajar. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang harus terbiasa untuk belajar secara online atau lebih familiar disebut dengan istilah e-learning. Mungkin teman-teman yang menonton video ini adalah orang-orang yang sangat familiar dengan e-learning. Tapi, mungkin ada juga yang belum begitu paham bagaimana suatu e-learning dibangun dan apa yang dibutuhkan untuk membangun e-learning tersebut. Saya akan mengajak teman-teman membahas sedikit tentang hal tersebut. Di sesi Ayo Belajar episode 1. 3 faktor penting dalam membangun pelatihan e-learning. Nah, teman-teman, menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, dalam e-learning methodologies, setidaknya ada 3 hal yang kita butuhkan untuk membangun suatu e-learning, yaitu desain instruksional, tim kerja, dan teknologi. Desain instruksional merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang digunakan untuk suatu pembelajaran agar kualitas pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Desain instruksional digunakan untuk menjadi panduan dalam suatu pelaksanaan e-learning. Dalam membuat desain instruksional, banyak sekali konsep dan model yang dapat digunakan. Salah satu yang populer adalah model ADDIE. ADDIE merupakan akronim dari 5 tahapan, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada tahapan analisis, kita menganalisa dan mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, sumber dari masalah tersebut, dan menentukan solusi untuk permasalahan itu. Dalam pelatihan e-learning, hal-hal yang perlu diidentifikasi diantaranya jenis pembelajaran, target peserta, latar belakang dari peserta, dan materi yang akan disampaikan pada program pembelajaran. Tahapan selanjutnya adalah tahapan desain. Pada tahapan ini ditentukan learning objektif atau tujuan pembelajaran dan strategi pembelajarannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini diantaranya adalah pemilihan materi, media yang akan dipakai, perencanaan waktu pelatihan, dan cara melakukan penilaian dalam pembelajaran. Nah, setelahnya kita akan masuk ke tahap pengembangan. Di tahap pengembangan ini, tim kerja akan mengembangkan semua aspek yang terkait dengan aktivitas pembelajaran, baik itu berupa hardware atau software. Contohnya, kita akan melakukan pengembangan bahan pembelajaran menjadi bahan presentasi, video, atau modul bacaan, termasuk membangun Learning Management System atau LMS sebagai kelas virtual untuk e-learning. Pada tahap implementasi, kita menyampaikan pembelajaran secara efektif dan efisien. Aktivitas kegiatan pembelajaran tersebut dapat dengan menggunakan metode sinkronus atau asinkronus learning, dengan memanfaatkan media-media yang telah dibuat di tahap pengembangan. Tahapan terakhir dari model ADDIE adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan demikian, kita dapat mengukur efektivitas dan efisiensi yang telah dilakukan di proses pembelajaran. Nantinya, hasil evaluasi pembelajaran ini digunakan sebagai masukan untuk rancangan program pembelajaran berikutnya. Setelah desain instruksional, hal kedua yang dibutuhkan untuk membangun suatu e-learning adalah tim kerja. Kita membutuhkan orang-orang dengan kemampuan spesifik untuk membangun e-learning yang optimal. Orang-orang tersebut harus bekerja profesional sesuai bidang dan perannya. Nah, adapun peran untuk orang-orang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, manajer. Peran ini bertanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan dan audiensi sebelum kita membangun suatu e-learning. Lalu,
mengkoordinasikan semua kegiatan dan peran dalam proses e-learning, dan melakukan evaluasi pelaksanaan e-learning. Kedua adalah desainer instruksional. Sesuai namanya, peran ini bertanggung jawab untuk membuat desain instruksional. Peran ini bekerja sama dengan manajer untuk menentukan tujuan pelatihan dan bekerja sama juga dengan subject matter expert untuk menentukan materi baik teori dan praktek untuk pelatihan. Selain itu, menentukan metode penyampaian dan membantu evaluasi. Ketiga adalah subject matter expert atau SME. Peran ini memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk suatu pelatihan atau mata pelatihan. SME bekerja sama dengan desainer instruksional untuk merancang pelatihan dan menentukan strategi pelatihan tersebut. SME juga dapat melakukan pengembangan konten pembelajaran bersama editor media dan juga bisa menjadi seorang instruktur online. Keempat, web developer dan editor media. Peran ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kursus yang dilakukan dengan membuat media pembelajaran interaktif, membuat learning management system sebagai kelas virtual, dan mendesain tampilan dari learning management system tersebut agar menarik untuk digunakan. Kelima, tutor dan fasilitator online. Peran ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran serta memotivasi para peserta selama pelatihan. Keenam, admin kursus. Peran ini bertugas mengelola pelaksanaan pelatihan e-learning, mengumpulkan data-data peserta, dan membantu peserta dalam mengakses e-learning. Ketujuh, quality control. Peran ini melakukan penilaian kualitas e-learning yang dilakukan, mulai dari desain instruksional, materi, platform, tools pembelajaran, penugasan, dan lain-lain. Dengan adanya quality control ini, seluruh tahapan dan konten e-learning dipastikan memiliki kualitas yang baik. Teknologi merupakan hal terakhir yang dibutuhkan untuk membangun suatu e-learning. Berbagai hardware seperti komputer, handphone, kamera, dan juga software seperti Microsoft Word, PowerPoint, Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator, dan masih banyak yang lainnya adalah teknologi-teknologi yang kita butuhkan untuk membuat dan menyampaikan e-learning. Platform berupa Learning Management System juga tidak boleh kita lupakan dan kita tinggalkan, karena LMS ini adalah kelas virtual dalam e-learning. Terakhir dan yang paling penting adalah ketersediaan akses internet yang memadai. Akses internet ini harus dipenuhi agar kegiatan pembangunan dan juga implementasi e-learning dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai 3 faktor penting dalam membangun pelatihan e-learning. Sampai bertemu di episode berikutnya dan ayo belajar!